Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa Talil maqasidana waghfir lana wa wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa Talil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal awwali muqtahili. Ya Rabbi Mustafa Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafidni amalan maqbula. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syadni wa tarati al-fatayati rabbal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati selaku sahibul hajjah Bapak Abdullah, sahibul bait barangkali, tetap sekaligus pimpinan komunitas Saripati Kopi Bapak Kiai Mahfuz beserta para stafnya, para jajarannya, dan para jamaah Saripati Kopi yang berbahagia. Mari kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita diberi kekuatan iman Islam, kita masih diberi umur panjang. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan di hari kelak nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, rekan-rekan para sahabat, tidak terasa Corona sudah 1 tahun. 1 tahun lewat malah ya. Kini kita sudah ada di bulan Sya'ban. Kalau nggak salah tanggalnya 12 apa 13 ya. 12 malam minggu apa malam Senin kita nisfu Sya'ban? Malam Senin. Ya, malam Senin kita
melaksanakan nisfu Sya'ban, ya itu merupakan tradisi kita, tradisi yang tidak ada di dunia Islam yang lainnya. Di Timur Tengah nggak pakai nisfu Sya'ban, itu nggak ada. Islam yang di Eropa, Islam yang di mana nggak ada, kecuali Islam Indonesia. Dan ini adalah produk ulama ala Nahdlatul Ulama, ya, yang merupakan bukti bahwa produk ulama nisfu Sya'ban itu berkah. Buktinya apa? Dulu banyak orang yang mencibir tentang mengadakan nisfu Sya'ban, sekarang ikut-ikutan malah. Dulu orang yang nggak cocok, yang membid'ah-bid'ahkan nisfu Sya'ban, sekarang ikut bikin acara nisfu Sya'ban. So kalau tidak bikin acara nisfu Sya'ban, ditinggal sama jamaahnya. Betul? Ini harus tetap dijaga, dipertahankan, dilestarikan. Ada sebuah kaidah yang mengatakan jadi hal-hal yang baru itu harus tetap dilestarikan, dan kita akan mengambil hal yang lebih baru. Jadi ini merupakan hal yang baik. Kita membaca Yasin biasanya 3 kali, untuk kemudian kita berdoa untuk rezeki kita, untuk keimanan kita, untuk umur panjang kita. Dan kita ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa di bulan Sya'ban ini adalah saat kita punya lapor, kemudian di bawah dikumpulkan di atas untuk melihat bagaimana sifat kita, sepak terjang kita selama ini. Mudah-mudahan kita semua lapornya hijau dan semuanya baik, sehingga kita masuk dalam ahli jannah. Amin ya robbal alamin. Yang kita kemarin membahas masalah apa? Sholat, ya. Sholat itu kita bahasnya masalah setelah Fatihah. Nah, kemudian kita pada saat ini kita akan membahas tentang masalah ruku. Ruku di dalam sholat adalah bagian dari rukunnya sholat. Wa khamisuha, utawi kang nomor 5 rukunnya sholat iku ruku itu apa sih? Ruku itu inhina'un bihaisu tanalul, kelihatan tanalu kurang terang ya, ditambah lagi. Nah, artinya apa? Bahwa ruku itu membungkukkan badan, ya, membungkukkan badan, itu namanya ruku. Dan kemudian menetapkan 2 tangan di lutut, dan tidak cukup kalau misalkan sampai jarinya saja. Kita misalkan karena bangun tidur malas, sampai jarinya saja yang ke lutut itu tidak cukup, harus tangannya semua di lutut, ya. Dan sunnah ruku itu kita jeberkan tangannya, dan tangannya harus tegak lurus ke lutut kita. Jangan sampai separuh ini ya, separuh nekuk. Jadi sampai nekuk itu jangan sampai, tidak cukup ya untuk kita sebagai ruku di dalam sholat. Nah, sunnahnya ruku, wa sunnah fil ruku'i taswiyatu zohrin wa hunukin. Jadi sunnahnya ruku itu kita lurus. Saya ya, buat gerakan aja. Jadi orang ruku seperti ini, kan selesai kita membaca apa, kemudian ruku, Allahu Akbar. Ini yang namanya tangan, jangan sampai hanya segini aja, pucuknya driji, tapi harus ke lututnya.
Lah badannya, punggungnya ini harus sama, ya sunnah, disamakan sunnah, sampai perasaan kita melepaskan ros-rosannya itu berasa banget seperti ini. Nah ini sunnah di dalam ruku. Ya, kemudian tangannya kita buka begini. Nah, setelah itu kemudian kita bangkit, namanya apa? Itidal, ya. Itidal, sami Allahu liman hamidah. Nah pada saat ruku kita disunahkan untuk membaca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah itu sunnah. Artinya kalau kita belum hafal, ya misalkan, mudah-mudahan ya hafal semua lah, ya hafal semua. Kalau kita belum hafal, ya nggak masalah, nggak baca. Yang penting kalau jamaah ya kita ikuti aja teman-temannya. Temannya bangun ya bangun, begitu aja. La subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha agung dengan segala pujinya. Paling tidak itu membaca subhanallah, itu paling tidak. Kalau kita ini mungkin tidak hafal atau waktunya karena mungkin waktu yang ketinggalan, maka cukup subhanallah, itu cukup. Lah paling tidak sunnah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi itu 3 kali. Paham ya? Berapa? 3 kali. Paling lama maksimal itu 11 kali. Ada nggak yang pernah 11 kali? Itu bukan tingkatannya, itu sih wali biasanya. Mudah-mudahan sampean juga nanti bisa jadi wali. Paling tidak wali-wali daya amin. Nah itu kita disunahkan ya membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, dan paling banyak itu 11 kali. Nah paling tidak subhanallah itu kalau nggak bisa membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, nah itu subhanallah itu biasanya bisa kita terapkan di dalam sholat tarawih. Sholat tarawih itu kayak apa cepatnya? Masya Allah, sholat. Nah kalau kita tidak bisa membaca sempurna subhana rabbiyal azim wa bihamdi, usahakan paling tidak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cepat bisa ngikuti imam. Ya. Jadi itu di antara ruku yang merupakan rukunya sholat. Paling tidak itu kita ruku harus ada tumakninah. Tumakninah juga bagian dari rukun. Tumakninah itu apa sih? Tumakninah itu diam sejenak. Sekadar kita membaca subhanallah. Jadi jangan sampai kita ruku nggak ada diamnya, baru kita misalkan membungkuk langsung bangkit lagi. Itu tidak tidak ada tumakninahnya, dan itu dianggap tidak sah. Karena apa? Karena menghilangkan rukunnya sholat. Paham? Alhamdulillah. Nah kemudian kita ini di dalam rukunnya sholat, kita itu adalah kalau kita misalkan sholat kita tertinggal, tapi kita masih bisa menemukan ruku, berarti kita masih mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau kemudian imamnya sudah itidal, kita baru Allahu Akbar, itu berarti kita ketinggalan satu rakaat. Ya, kalau menemukan satu rakaat itu pada saat kita masih bisa menemukan ruku. Ada sebuah hadis yang menyatakan
Man adraka ruku'a faqad adraka'ah. Jadi barang siapa yang menemukan ruku di dalam sholat, maka ia telah menemukan rokaatnya sholat. Ya, ini harus diperhatikan. Kemudian kita bangkit sami Allahu liman hamidah. Ya. Lah kemudian kita biasa membaca apa? Rabbana walakal hamd, atau diteruskan Rabbana walakal hamdu samawati wal ardi wa ma min syai'in. Lah i'tidal pun juga harus ada tumak ninahnya. Jadi tumak ninah itu harus selalu mengiringi di setiap gerakan. Banyak saya punya teman nggak memperhatikan tumak ninah pada saat misalkan begini ya, orang bangkit dari ruku. Setelah kita membaca subhanallah, kemudian sami Allahu liman hamidah, ini harus diam dulu. Dan banyak kejadian ketika sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, langsung itu banyak sekali. Nah itu baik di sholat wajib ataupun di sholat sunnah, itu berarti tidak memenuhi rukun-rukunnya sholat. Dan itu banyak terjadi. Nah saya berharap setelah kita ngaji, kita tahu, cobalah kita praktekkan. Sehingga apa? Sehingga sholat yang kita lakukan ini bukan sekedar menghilangkan kewajiban, tapi sholatnya mampu membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang berbudi luhur, yang berakhlakul karimah. Banyak masalahnya sekarang ini orang melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat itu fungsinya bahkan bukan sekedar menghilangkan kewajiban. Sholat bukan sekedar satu penyangga agama imaduddin. Sholat bukan sekedar mi'rajil mu'minin, sarana meningkatkan kualitas SDM kita orang beriman. Sholat pun juga memiliki fungsi kontrol sebagai tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah segala tindak kejahatan kemungkaran. Lah kemudian ada orang sholat tapi tetap melaksanakan kemungkaran jalan. Mengapa? Mungkin saja ini sholatnya, sholat yang kita lakukan baru menghilangkan kewajiban. Karena apa? Karena kita masih terbatas keilmuan sholat, sehingga sholatnya asal sholat. Nah itu, makanya ini pentingnya ngaji kan, pentingnya ngaji biar sholatnya itu sampai membentuk kepribadian. Jadi banyak sekarang orang sholat tapi menciptakan wah, ya kan? Orang sholat riba, orang sholat menghina-hina orang sholat takabur, orangnya sholat apalagi, ya masya Allah, banyak ya, memfitnah banyaklah. Iya kan? Padahal sholat. Nah ini kenapa seperti itu? Ada sebuah hadis bahwa andaikan kita mandi di sungai atau di air yang mengalir jernih, airnya sangat jernih, otomatis suci, pasti dijamin sucinya. Kemudian mandi sampai 3 bahkan 5 kali ternyata masih belum bisa bersih, maka jangan persoalkan tentang airnya, tetapi bagaimana cara mandinya. Mandinya seperti apa? Airnya sudah bersih, berarti salah mandi. Sholat pun juga begitu. Kita melaksanakan sholat 3 sampai 5 kali normal lah. Di semua kewajiban sholat dilaksanakan semua, tetapi ternyata sholatnya masih kita juga sering maksiat, kita kemungkaran, sholatnya melakukan kejahatan masih jalan. Karena apa lah di Indonesia, masya Allah, bayangkan setiap hotel itu bikin acara Jumatan. Hotel, perusahaan, kantor-kantor, di mana melaksanakan Jumatan. Artinya apa? Umat Islam melaksanakan sholat. Tetapi soalnya di sisi lain mereka juga maksiat. Kenapa? Nah ini sholatnya. Jangan persoalkan tentang sholatnya, tetapi bagaimana kita cara melaksanakan sholat. Maka kembali
bahwa kita harus memahami tentang sholat, kita pahami tentang rukun-rukunnya sholat, kita pahami tentang syarat-syaratnya sholat, kita pahami tentang sunnah-sunnahnya sholat, fadilah-fadilahnya sholat.